Halo Sobat Cata, saya Doni Ambarita. Jadi hari ini saya sekarang lagi ada di TBM, Taman Baca Masyarakat Kolong, yang dimana ada di Kota Tangerang Selatan, Banten. Jadi tuh hari ini saya mau berkeliling-keliling, ada apa aja sih di sini? Nanti temenin saya ya, dan ikutin keseruan saya. Yuk! It's kind of tough to be a bug. 6 arms and still no one to hug. I'd like to know. Saya Nia dari Owi Tangsel dan juga sebagai pendiri TBM Kolong. Sedikit cerita tentang masa lalu. Itu awalnya Kolong Flyover ini adalah tempat yang sangat kumuh dan banyak tindak kriminal di sini juga. Yang mengawal itu awal itu adalah teman-teman dari Owi Tangsel. Atas keresahan yang ada, kita berinisiatif untuk membersihkan Kolong Flyover ini karena kami juga pada saat itu juga butuh tempat juga untuk nongkrong bareng segala macam untuk silaturahmi, karena secara lokasi ini strategis banget untuk dijadikan tempat titik kumpul gitu kan kalau untuk janjian, dan pusat juga untuk di Tangsel karena di pasar. Jadi atas ketidaknyamanan kami setiap kali lewat Kolong Flyover itu, akhirnya kita sama-sama untuk membersihkan Kolong Flyover dengan kita bersihin sampahnya, kita tanami pepohonan. Itu hampir setiap hari kami lakukan. Dan untuk gundukan-gundukan tanah, puing-puing juga dulu banyak banget, pecahan kaca. Kita paculin, kita tanamin pohon, sampai pada akhirnya datanglah teman-teman dari UIN Jakarta, yaitu Fisip Mengajar, teman-teman Fisip Mengajar, menghampiri kami. Mereka tuh ternyata sering lihat kita di sini, jadi mereka tuh pengen tahu itu mereka lagi pada ngapain sih anak-anak muda di kolong gitu kan, bersih-bersihin kolong. Akhirnya mereka datang, mampir, kenalan gitu. Kak lagi ngapain sih? Lagi apa sih namanya? Boleh ikutan di sini nggak? Ya kita sih selalu, oh ya udah silakan. Ini juga kita ngajak yang lain juga kok, organisasi lain untuk sama-sama yuk jaga yuk, terutama yang di sekitar Kolong Flyover. Akhirnya teman-teman Fisip Mengajar ya ikutan gabung di kolong, dan mereka ngajak sinergi untuk membuat perpustakaan. Bisa nggak kalau kita bikin perpustakaan di sini? Ya kita sih senang-senang aja. Oh yaudah, ayo kita jalan bareng. Akhirnya ya diawali di sini. Yuk, sini nih. It's easy to be friends with someone nice enough. It's easy to be close until they question what is us, and then I'll shy away. Don't tell me what to say, cause I don't know. Nah, Sobat Cata, jadi sekarang saya ada di perpustakaan kecil di Taman Baca Masyarakat Kolong ya. Jadi yang kalian bisa lihat sendiri banyak sekali buku-buku, dan terutamanya ada majalah, buku menggambar. Dan saya sempat ternotis sama buku yang ini nih. Jadi saya pengen baca. Nah, makanya menarik kan untuk kita ulas lebih lanjut. Jadi teman-teman ikutin terus ya. Oke. Alhamdulillahnya kita ada dua komunitas yang memang dia mengajukan diri untuk membantu kegiatan di TBM Kolong ini. Yang pertama memang dari UIN Pramuka. Nah, mereka ini yang mengajarkan bimbel. Nah, bimbel ini diselenggarakan setiap hari Selasa dan Kamis, biasanya dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Lalu kita bekerja sama juga sama kawan mengaji. Kawan mengaji ini di setiap hari Sabtu. Nah, kegiatannya itu seperti mengaji biasa, cuman kita tetap mengadakan kayak nilai laporan anak buat ke orang tuanya gimana gitu. Nah, jamnya itu sama dari jam 4 sore sampai jam 5 sore, seperti itu, Kak. Iya, jadi dari teman-teman dari UIN, Fisip Mengajar UIN, mendatangi kami karena dia bilang sih
bercerita bahwa berapa kali lewat kolong flyover selalu ada orang tuh lagi bersih-bersih, lagi kegiatan kerja bakti gitu. Akhirnya mereka datangi kita, sampai akhirnya mereka ngajak kerja sama bareng untuk sinergi ngadain perpustakaan dan taman di kolong flyover. Nah, untuk pemetaannya tuh kita awalnya kayak sempat bingung bikin perpustakaan di mana ya. Sebenarnya fungsi yang Taman Baca sekarang ruangannya itu adalah pos Satpol PP awalnya, dan itu memang dipakai sama Satpol PP di siang hari sih mereka adanya. Tapi ya kita juga izin ke mereka dan ngajak mereka juga untuk kita mau naruh buku nih di sini, diperkenankan tidak gitu. Karena memang mereka melihatnya oh ya udah toh positif gitu kan. Kita juga udah bersihin kolong dan untuk naruh buku juga hal positif. Akhirnya ya kita taruhlah itu buku-buku di sana. Sampai akhirnya lama-lama berkembang, buku-buku makin banyak, anak-anak juga dan komunitas-komunitas yang datang makin banyak. Karena dulu masih tanah merah, jadi otomatis titik kumpulnya itu di pos itu. Lama-lama teman-teman dari Satpol PP juga ya minggir sendiri sih, seleksi alam. This way. I know I tell you that you're lovely all the time. Don't get me wrong, I mean it, but don't take it the wrong way, 'cause then I'll shy away. Don't wanna be afraid, that's how it goes. Alhamdulillah selama ini meningkat sangat baik ya setelah COVID gitu kan, karena saya datang itu tahun 2019 dan itu sebelum COVID ya. Nah itu memang TBM Kolong lagi naik-naiknya gitu kan, dari orang tua yang datang ke TBM Kolong dan anak-anaknya juga. Itu juga ada kegiatan buat ibu-ibunya juga, ada anak-anaknya juga gitu kan. Nah tapi setelah COVID jalan datang gitu kan, akhirnya kita mencoba stop acaranya setahun, kita stop. Tapi setelah setahun berjalan, akhirnya kita para pengurus kita rapat lagi bagaimana caranya biar anak-anak juga mendapatkan kreativitasnya gitu kan. Nah akhirnya kita jemput bola ke anak-anak, kita samperin ke rumah-rumahnya, kita kasih kayak origami untuk kreativitas, terus kita kasih buku cerita untuk mereka membaca. Terus juga nanti minggu depannya akhirnya kita minta laporan ke orang tuanya bagaimana perkembangan anaknya setelah kita kasih kreativitas buat mereka di rumah gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah berjalannya COVID sudah mereda, kita mencoba memberanikan diri untuk membuat acara di TBM Kolong ini. Dan alhamdulillah dari orang tuanya juga setuju, banyak yang mendukung bahwa kita mengadakan TBM Kolong ini memang sudah persetujuan dari orang tua tersebut gitu. Akhirnya anak-anak juga mulai datang lagi gitu kan, mulai yang awal dari 15 orang, 15 anak-anak sampai pada saat ini yang memang sudah terdaftar gitu kan, yang biasa datang sampai 30 sampai 40 anak seperti itu Kak. Siap Bu. Iya sama-sama. Enaknya. Nah, sore-sore gini, Sobat Cata, enaknya kita sambil minum es nih. Minum es, terus sambil menikmati anak-anak yang lagi bermain di Taman Baca Masyarakat Kolong. Yuk, ikutin terus yuk. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Tanggapan saya, Taman Baca ini sangat memotivasi anak saya yang tadinya dia diem gitu kan, sekarang dia lebih mandiri lagi dan bisa menghormati yang mana yang gede kan bisa membandingin bila ini yang bisa menghormatin enggak yang harus dianya takut gitu sama orang. Oh tadinya ini kan anak-anak band kan, anak-anak dari jalanan tuh ke sini kan ngumpul. Tadinya anak-anak takut kan, takutnya ada kekerasan apa gimana kan. Nah setelah adanya Taman Baca, anak-anak yang jadi kan pada ngumpul lah. Ini oh iya Taman Baca ini tidak bisa memberi orang takut atau gimana kan. Ya karena itu kan nilai orang sendiri doang. Nah tadinya anaknya takut, sekarang anaknya nggak takut karena kan udah rame. Ya seperti yang tadi saya bilang, pusatnya kriminal, preman juga di sini, yang mabuk-mabukan di sini. Dan karena ini pasar dan juga terminal, jadi banyak supir angkot juga di sini, belum lagi anak-anak pengamen. Jadi biasanya kan pasti ada, belum lagi yang warga-warga sekitar yang
mungkin toko-tokonya atau yang lebih dominan di kampung-kampung sekitar flyover, gesekan udah pasti ada. Tapi kita menstrategikannya, mereka kami ajak untuk sama-sama menjaga. Jadi biar sama-sama enak, kami ajak mereka untuk sama-sama bersihin yuk, nanti sama-sama nongkrong, jadi kita bisa nongkrong bareng. Nah, Sobat Cata, di Taman Baca Masyarakat Kolong ini juga bukan hanya menyediakan taman baca dan juga wahana bermain. Di samping saya ini juga kalian bisa lihat sendirilah. Ada pot-pot bunga di sini yang dimana hijau dan bersih, sesuai dengan visi misi Kota Tangerang Selatan itu sendiri, yaitu menjaga lingkungan yang sehat, aman, dan juga bersih. Memang sebelumnya kita setiap kegiatan gitu kan, setiap kegiatan kita selalu mengingatkan ke anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya gitu kan, entah itu ke anak-anak ataupun ke warga sekitar ataupun pengunjung yang ada di TBM Kolong ini gitu kan. Sebelumnya kita mengangkat tema reboisasi Kak. Nah itu kayak kita mengajak anak-anak memang untuk menanam pohon-pohonan kecil gitu kan. Berawal dari kecil kita suruh anak-anak kayak entah itu kita simpan lagi di sini sampai memang tumbuh di sini. Tanaman dari awal kita tanaman dari pohon sendiri. Teman-teman Oli Tangsel membawa pohon itu masih ada yang bertahan dari awal ditanam sampai bertahan sampai sekarang masih hidup, masih tumbuh. Itu ada di dekat Taman Baca, itu masih ada. Terus ada juga pohon-pohon yang komunitas-komunitas yang mengadakan kegiatan tanam pohon di sini. Terus juga ada tamu-tamu yang memang kita wajibkan membawa pohon untuk ditanam di sini. Selain itu juga untuk sekarang lebih banyak dari pemerintahan ya, dari dinas, mereka yang lebih mempercantik. Jadi mereka yang men-set, meletakkan yang bagusnya pohon apa, di mana, dan dibantu dirawat sama mereka itu dari Dinas Lingkungan Hidup Tangsel. Nah, Sobat Cata, sekarang saya berada di lantai 2 di Taman Baca Masyarakat Kolong. Karena saya ternotis tempat ini spotnya bagus banget kayaknya untuk baca-baca buku. Di belakang sini juga nggak kalah menarik. Coba saya ambil buku dulu ya. Tuh, buku TNI Polri aja ada. Jadi buat teman-teman yang mau masuk polisi, TNI, bisa baca buku di sini nih, ada bukunya nih. Coba saya duduk dulu di sini ya. Kayaknya spotnya bagus nih buat menikmati pemandangan Kota Tangerang Selatan sambil baca buku ya. This is gonna be one hell of a trip. To you I can lay half job or never cheat. TBM Kolong ini memang harus kita lestarikan, harus kita rawat. Yang pertama, kami juga ucapkan terima kasih kepada beberapa pihak terkait, salah satunya adalah Dinas Perpustakaan. Karena yang memberikan buku ke sana, hibah buku itu adalah dari Dinas Perpustakaan. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup yang memberikan fasilitas penataan lingkungan, sampah-sampah juga sudah mulai tertib. Kemudian dari Dispora ada tempat aktivitas olahraga di situ. Harapan untuk lingkungan sekitar menjaga baik-baik bersama, bahkan masyarakat Ciputat, Cipayung menjaga bersama agar yang pertama sampah juga tidak harus mengandalkan kepada Dinas Lingkungan Hidup saja, tapi harus juga kita bersama-sama menjaga dengan masyarakat sekitar, kemudian menjaga juga dari kenakalan remaja, kemudian menjaga juga dari anak-anak komunitas-komunitas yang memang meresahkan masyarakat ya. Jadi kami bersama-sama dengan
kelurahan bersama-sama dengan masyarakat menjaga itu semua. We'll make up lines and we can jump on that ship. Pada lomba pasti kami ikut lomba apapun, meskipun di luar daerah Tangsel ya, mau di DKI, mau di Tangerang Raya, itu kami pasti ikut karena kami butuh buku. Jadi lomba-lomba banyak kami ikut, yang hadiahnya selain buku memang yang kami butuhkan. Seperti kami pernah ikut lomba yang hadiahnya drone, pernah ikut lomba yang hadiahnya kamera. Jadi kita tertarik sama hadiah sih, lebih ke hadiah. Kami jarang mengincar uang tunai karena yang kami butuhkan memang barang-barang. Jadi setiap ada lomba pasti ikut. Nah, Sobat Cata, sekarang saya masih ada di tempat Taman Baca Masyarakat Kolong. Kalian bisa lihat sendirilah. Tempat ini sangat-sangat menarik. Buktinya ada lapangan futsal tersendiri. Lapangan futsal ini biasanya dipakai untuk masyarakat umum dan biasanya dipakai untuk anak-anak sekolah. Nah, kaki saya gatal nih. Saya mau main bareng mereka. Ayo ikutin saya yuk, main futsal bareng mereka. Ayo. Woi, ikut main dong. Oke, ayolah. Siapa timnya? Ini. Ini ya, Mas ya. Ayo. Guess which way? Oh, mantap. Lapangan futsal ini sebelumnya bentuknya memang hanya semen aja, semen polos. Kalau kami kan nggak pengen jadi terbengkalai ya, apa yang sudah kami mulai, nggak hanya kami aja, karena banyak organisasi lain juga, komunitas-komunitas lain yang terlibat di sini yang sudah mengawali. Nggak pengen hanya di awal aja tapi kotor lagi, terbengkalai lagi, tidak dimanfaatkan lagi. Kami pengennya tetap aktif, apa yang sudah diawali tetap berjalan, karena memang bentuknya lapangan semen dan luas dan hampir terbengkalai karena udah nggak ada aktivitas di lapangan futsal ini. Malah jadi banyak anak-anak yang bermain di sini. Akhirnya kita mendatangi pemerintahan lagi untuk minta bantuan area lapangan ini dimanfaatkan sebagai lapangan futsal, biar anak-anak juga nggak hanya datang di hari Minggu aja untuk kegiatan aja, tapi mereka bisa bermain di sini dengan aman. Semoga TBM Kolong ini benar-benar layak emang dibuat buat anak-anak gitu kan. Tidak cuma buat anak-anak tapi buat masyarakat sekitar, mulai dari fasilitas di sini ataupun buku-buku yang ada di sini gitu. Dan berharap juga buat anak muda ke depannya lebih peduli sama generasi selanjutnya. Rencananya sih pengennya lebih baik lagi dari yang sekarang. Pengennya untuk pengurus yang sekarang jangan pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Itu jadikan motivasi, jangan kesombongan, agar lebih berkembang lagi, agar lebih terpacu lagi, mencapai lebih dari apa yang sudah dicapai. Jangan hanya di prestasi aja, tapi kebermanfaatannya juga dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi. Kita nggak hanya mengejar prestasi, tapi juga kembali ke awal bahwa kita pengen mencerdaskan anak-anak di Tangsel, khususnya di sekitar Kolong Flyover, dengan memanfaatkan apa yang sudah ada. Ya, Sobat Cata, kurang lebih seperti itu ya.
perjalanan dari Taman Baca Masyarakat Kolong. Aduh, saya capek banget. Main sama mereka, nafasnya kuat-kuat banget. Untuk itu, untuk terus, terutama generasi muda, untuk selalu menjaga keasrian dari lingkungan yang aman dan juga sehat. Saya Doni Ambarita, sekian dan terima kasih. Saya lanjut main dulu ya. Smile.